Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita hari ini. Pada kesempatan hari kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya terkait budaya positif. Jadi dalam proses berbagi ini harapannya Bapak Ibu Guru juga memahami tentang budaya positif ini, kemudian juga menerapkan dan juga mengelola. Jadi Bapak Ibu Guru, budaya positif itu dimulai dari disiplin positif yang merupakan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan pada nilai-nilai yang dijalankan dan memiliki motivasi prinsip bukan prinsip untuk menciptakan lingkungan yang positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapannya di sekolah kita juga semakin dalam semua baik guru maupun siswanya itu memiliki disiplin positif. Jadi ketika kita sudah memiliki disiplin positif, maka kita tidak lagi melakukan sesuatu itu tidak lagi karena aturan, bukan lagi karena tidak enaknya teman, bukan lagi karena takut pada pimpinan, tapi karena memang kita sangat butuh untuk melakukan hal tersebut demi diri kita sendiri. Misalkan saja kita perlu mengajar di kelas. Jadi ketika kita mengajar di kelas dengan baik, harapannya itu bukan karena supaya dipuji oleh teman guru yang lain, bukan lagi karena supaya dianggap guru itu karena siswa seperti itu tidak, akan tetapi karena kesadaran diri kita sendiri bahwa kita harus mengajar dengan baik di kelas karena meningkatkan nilai diri kita, karena itu memang sudah kewajiban kita. Jadi ketika kita berada pada disiplin positif itu, apa yang kita lakukan itu termotivasi dari dalam diri kita sendiri, dan ada pengaruhnya dengan orang-orang yang positif. Jadi harapannya baik guru maupun siswa itu sudah bisa mendapatkan disiplin positif itu. Contohnya saja ketika siswa tidak mengikuti pelajaran kita di kelas. Nah, sekarang kita buat budayanya itu siswa selalu mengikuti pelajaran di kelas. Tetapi motivasi siswa itu bukan karena takut kepada kita, bukan karena takut ditegur, bukan karena diolok-olok, tapi karena siswa itu menyadari bahwa pelajaran yang kita berikan kepada mereka itu penting dan mereka butuh akan pelajaran itu. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi kalau peraturan itu memang dipaksa semua orang mau melaksanakannya, tapi kalau budaya positif dan disiplin positif itu karena kesadaran dari masing-masing unsur yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu Guru, ada satu lagi yang merupakan penerapan dari disiplin positif yaitu teori kontrol. Nah, teori kontrol itu apa? Teori kontrol itu adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Jadi kita bisa melakukan penguatan positif atau bujukan dalam bentuk kontrol. Misalkan saja kita harus memahami siswa bahwa setiap perilakunya itu sebenarnya ada tujuannya. Misalkan dia ada seorang siswa yang tiba-tiba tidak mengerjakan tugas waktu kita berikan di kelas. Nah, pada dasarnya tidak mengerjakan tugas itu sebenarnya ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Mungkin karena dia ingin mencari perhatian dari kita, supaya kita itu memperhatikan kalau tidak mengerjakan tugas. Jadi sebenarnya dia melakukan tindakan yang negatif itu sebenarnya dia punya tujuan loh. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus memahami tujuan kerja dari siswa. Kayak kemarin ada siswa yang kenalan guru, ternyata setelah ditelusuri tujuannya supaya mendapat perhatian dari guru tersebut. Nah, setelah diketahui tujuannya, kemudian juga ditemukan dengan guru yang bersangkutan, nah akhirnya mereka sudah bisa bersama-sama melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif dan hubungan mereka pun menjadi lebih baik. Nah, kemudian sebagai guru, apa yang dapat kita lakukan untuk mengontrol perilaku mereka? Jadi kita bisa melakukannya dengan penguatan positif. Penguatan positif itu seperti apa? Jadi memberikan penguatan positif terhadap diri siswa, menyadarkan mereka bahwa apa yang dilakukannya itu bisa berakibat buruk terhadap dirinya sendiri, dan mereka harus melakukan hal-hal yang positif supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih positif. Jadi kita bisa melakukan teori kontrol itu dengan penguatan positif dan juga bujukan. Karena penguatan positif atau bujukan itu merupakan bentuk dari kontrol kita terhadap siswa. Nah, jadi ternyata baik kita sebagai guru ataupun murid itu tuh punya 3 motivasi. Motivasi apa? Jadi motivasi terhadap
ternyata ada 3 motivasinya itu Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saja misalkan Novi itu rajin di kelas mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan tugas, mengerjakan PR karena menghindari hukuman dari guru tersebut. Nah itu salah satu motivasi. Kemudian motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Novi itu pemikiran melaksanakan semuanya dengan baik itu supaya dapat nilai bagus, supaya dipuji di kelas seperti itu. Itu motivasi yang kedua. Begitupun guru, misalkan bisa datang awal, bisa mengajar dengan baik, mengerjakan semua tugas itu karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Nah, akan tetapi ada ketiga motivasi yang terakhir itu adalah motivasi yang diharapkan. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu yang positif itu dengan harapan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya, motivasi yang ketiga itulah yang dimiliki oleh guru atau siswa. Jadi melakukan segala sesuatu yang positif itu bukan lagi karena menghindari hukuman, bukan lagi karena mengharapkan penghargaan, akan tetapi menjadi orang yang mereka harapkan dari menjadi nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah 3 perilaku manusia yang kita harapkan bisa kita miliki sebagai seorang guru maupun sebagai siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pernyataan dari Alkitab bahwa penghargaan atau hukuman ternyata itu merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Jadi menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu itu karena hukuman atau penghargaan, ternyata dia itu malah menghancurkan diri seseorang. Nah, karena secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita benar-benar motivasi menjadi seorang yang baik, menjadi siswa yang baik dari dalam diri kita, itulah sesungguhnya belajar yang diharapkan di SMA Negeri 6. Jadi harapannya siswa tidak lagi takut hukuman dan menginginkan penghargaan. Itulah yang akan kita usahakan untuk dibudayakan di SMA Negeri 6. Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata ini juga merupakan pengetahuan baru bagi saya. Ternyata memberikan penghargaan itu bukan semata-mata baik untuk siswa ya. Biasanya kan kita mengancam nih, kalau nggak ngerjakan PR, awas ya nanti, kan? Nanti nilainya ibu sila. Yang mengerjakan PR tepat waktu, nanti dapat hadiah bolpen. Seringkali kita melakukan seperti itu ya. Ternyata kebiasaan seperti itu tuh tidak dianjurkan lagi. Karena apa? Supaya siswa itu memahami akan arti pentingnya kebutuhan mereka melakukan seperti itu karena untuk dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin ini pengetahuan bagi saya dan itu ya. Biasanya kalau mereka takut nih mengerjakan, mereka senang dikasih hadiah, ternyata itu tidak dianjurkan lagi. Karena hukuman dan penghargaan itu ternyata pada teorinya itu adalah menghancurkan potensi. Dan selanjutnya mengenal salah satu istilah lagi dalam kurikulum merdeka yang adalah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika dahulu kala kita menangani kenakalan siswa itu dengan hukuman, dengan ancaman, dan kita memberikan penghargaan kepada siswa itu dengan penghargaan dengan hadiah. Sekarang dianjurkan ketika kita menangani kenakalan atau masalah yang terjadi siswa itu dengan segitiga restitusi. Jadi apakah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah sebuah cara untuk menstabilkan mereka. Jadi mereka itu menyadari apa yang salah yang diri mereka, menyadari apa yang harus mereka lakukan, dan meyakini apa yang terbaik untuk diri mereka. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, ketika guru sudah memanggil siswa yang dirasa bermasalah, dan dipanggil siswa dan datang menghadapi kita menanyakan, kamu tahu nggak? Ibu tuh memanggil kamu tuh karena apa? Kamu tahu nggak? Jadi mereka yang menemukan kesalahannya sendiri, bukan kita. Kamu terlambat, bukan kita lagi, tapi kita bertanya. Jadi kita berpikir, apa
ya salahnya hari ini? Kenapa aku bisa dipanggil? Mereka bilang, oh Bu, karena seragam saya berbeda dengan yang lain, saya harus pakai baju putih, tapi saya pakai baju kaos seperti itu. Jadi mereka yang menyadari kesalahannya mereka sendiri. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, yang tadi kita hukum, kamu melakukan kesalahan hari ini harus melakukan apa sendiri. Tapi kita harus mereka sadar. Yang pertama kita sadarkan identitasnya. Terus selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Jadi pada tahap ini kita sadarkan siswa ketika dia udah menyadari, oh saya hari ini tidak mengerjakan tugas ini, kita sadarkan. Ya sebenarnya kesalahan itu bukan semata-mata kesalahan kamu loh. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi maksudnya itu apa? Maksudnya itu gimana kita bisa mengatasi kesalahan itu bersama-sama seperti itu. Jadi kita tidak membuat siswa itu tertekan. Kita tidak membuat siswa itu down. Kita tidak membuat siswa itu rendah diri, ketakutan karena dia sudah melakukan kesalahan. Jadi di situ kita sadarkan bahwa tindakannya itu biasa saja dilakukan oleh semua orang. Jadi kita mau membuat solusinya. Dalam proses yang kedua ini, validasi tindakan yang salah, siswa akan merumuskan sendiri solusinya. Misalkan Mira dipanggil oleh Bu Septi, kemudian Mira bertanya, Bu Septi bertanya kepada Mira, tahukah kamu apa yang kami lakukan sehingga ibu mendukung hari ini? Ketika Mira bilang, saya hari ini tidak memakai baju sesuai dengan temannya Bu. Lalu Bu Septi bertanya, kenapa begitu Mira? Karena baju saya basah. Terus Bu Septi bilang, sebenarnya itu biasa aja Mira, semua orang juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Tapi ibu mau kamu bisa menemukan solusi terhadap masalah kamu hari ini. Nah jadi di situ kita berpikir, sebenarnya kemarin kalau saya langsung cuci dan mendengarkan cerita, bagi saya sudah sekarang ibu. Jadi ketika Mira sudah menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri, Bu Septi menggiring Mira ke dalam keyakinannya. Jadi itulah yang akan dinamakan sebagai keyakinan. Jadi Mira membuat keyakinan sendiri sehingga Mira tidak akan lagi menggunakan pakaian yang berbeda ketika ada masalah terhadap bajunya. Meskipun basah, Mira berusaha menyelesaikan masalahnya. Dan Mira yakin kesalahan yang dia lakukan itu tidak akan berulang di kemudian hari. Inilah tiga resolusi yang harapannya bisa dilaksanakan oleh seluruh guru SMA Negeri Surabaya dalam menghadapi permasalahan dalam diri siswa. Kemudian Bapak Ibu Guru, sebagai seorang guru, pastinya kita itu punya hak, punya wewenang, punya kerja, punya aktivitas yang mendidik siswa menjadi sosok pribadi yang baik. Nah, sebagai seorang guru itu kita memiliki 5 posisi kontrol di sini. Posisi yang pertama itu sebagai penghukum. Misalkan saya sebagai penghukum nih, ketika Doni salah, saya langsung marah-marah. Doni, kamu salah, kamu tak 10 kali karena kamu udah keluar sekolah ini. Di situ Doni takutan ini, kemudian saya maki dia. Kamu tuh tahu kan kalau sekolah itu aturannya seperti apa? Kamu tuh udah melakukan pelanggaran, kamu tahu ya seperti itu. Jadi kamu harus melakukan hukuman edukasi dan Doni melakukannya. Nah, itu pada dasarnya biasa dilakukan oleh guru dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ya. Karena dia punya hak nih membimbing siswa supaya menjadi lebih baik. Nah, pada posisi penghukum ini, siswa itu bahaya. Dia melakukan ini, si Doni disuruh buka aja dia. Tapi dalam hatinya dia itu melakukan apaan sih guru ini? Jadi dalam hatinya dia akan membenci sebagai kita sebagai seorang guru. Bisa saja ketika dia jalan ke kelas sambil bawa batu dia boleh sebetulnya karena dendam. Jadi posisi seorang guru sebagai penghukum ini akan menimbulkan hubungan yang tidak baik baik dari sendiri dengan siswa ataupun dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian ada lagi posisi kontrol yang dimiliki guru yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Nah, biasanya membuat merasa bersalah itu sering dilakukan oleh guru-guru cewek, misalkan nih, Rian keluar kelas misalkan. Kemudian siapa yang Rian? Karena mengikuti pelajaran. Rian, kenapa kamu tuh nggak ikut? Kamu nggak kasihan nggak sama ibu? Ibu udah nyiapkan nih materinya dari tadi malam, ibu udah teriak-teriak di dalam kelas. Terus kamu keluar, belum lagi nanti kalau sekolah melihat ibu yang disebut gara-gara kamu nggak kasihan banget sama ibu. Jadi posisi guru yang seperti itu juga sering kita jumpai ya kan. Guru seperti itu merasa membuat seseorang merasa bersalah itu juga sering kita jumpai. Memang benar, siswa tidak ada rasa dendam pada kita, ya dendam karena dia merasa kasihan kan. Akan tetapi pada ketika kita melakukan itu kepada siswa-siswa tersebut, siswa itu akan menjadi pribadi yang gagal. Kalau siswanya kalau pribadi aku udah buat guru itu sama aku jadi masalah. Jadi dia jadinya minder siswa ini. Ternyata aku ini membuat masalahnya. Jadi siswa itu bisa menjadi pribadi yang gagal jika kita berada pada posisi yang kedua.
Posisi yang ketiga itu posisi teman. Posisi teman itu apa? Misalkan saya ketemu dengan Ezia, gimana kamu? Kamu sepatu tidak ini. Nanti kalau untuk Pak Iman kamu harus dihukum. Cepat kamu masuk dalam kelas. Jadi itu yang bereskan semuanya. Jadi saya karena berteman dengan Ezia, saya atasi sama Mas Ezia. Ketika Ezia bisa masuk kelas, tidak ketahuan Pak Iman dan tidak dihukum. Dan semuanya akan baik-baik saja. Posisi seperti itu bisa membuat Ezia itu tegar dengan saya, tetap akrab sama saya. Bahkan saya sama saya akan tetapi bisa saja ketika Ezia tidak ketemu dengan saya, ketemu yang lain, dia tidak akan seperti itu, ya kan? Karena dia merasa udah diselamatkan dari sepatunya putih, disuruh masuk kelas, bahkan Pak Iwan yang mau marah nggak tahu lagi karena dibereskan. Si Ezia dengan posisi kita sebagai teman terhadapnya itu akan gagal. Gagalnya apa? Gagalnya dia itu merasa semua udah beres, asal nanti kita mereka tenang aja, pelanggaran itu nggak akan ketahuan. Itu ternyata asik loh. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran fisika seperti itu. Tapi Ezia itu bisa saja tidak seperti itu, ada guru lainnya kan? Dan dia akan meremehkan peraturan yang ada. Nah, karena kita posisinya sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat ini kalau yang diharapkan. Jadi harapannya semua guru itu sebenarnya pada posisi 5, posisi manajer. Tapi posisi 4 itu bisa dijadikan latihan. Posisi 4 itu pemantau. Jadi guru seorang pemantau, dia tidak akan selalu marah terhadap siswa yang melakukan kesalahan, tidak memberi pendidikan dengan fakta. Dia juga tidak akan membuat siswa itu menjadi pribadi yang gagal karena membuat dia menderita sendiri. Jadi tidak lagi membuat siswa merasa bersalah. Juga pada posisi pemantau itu tidak menjadikan siswa sebagai temannya. Bukan, siswa itu bukan teman. Meskipun kita menyayangi mereka, siswa itu bukan teman. Jadi kita bisa menganggap siswa itu sebagai teman sehingga dia nyaman oleh kita. Jadi posisi pemantau, guru akan memanggil siswa tersebut dengan bahasa yang santai. Biasa aja, kita tetap ada posisi kita apa ini guru dan kami itu murid seperti biasa. Nah, dalam posisi ini kita terapkan sedikit dari seperti tadi. Tanya suaminya apa, gurunya apa, setelah siswa berjanji dengan keyakinannya, barulah setelah itu kita selesai seperti itu. Jadi harapannya guru berada pada posisi pemantau. Apalagi kalau kita udah berada pada posisi manajer ya kan, ketika posisi manajer itu guru itu bisa menyelesaikan itu dengan kepala tinggi santai-santai aja. Lagi, siswa juga bisa minta aturan dan juga dengan kita tidak ada guru, tidak ada siswa merasa jadi pribadi yang gagal dan siswa itu bukan teman. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu minimal kita berada pada guru yang apa? Maksimal nanti kita ke manajer. Nah, 5 posisi kita sebagai guru tadi. Nah, harapannya minimal kita jadi pemantau. Kita bukan lagi penghukum, bukan lagi pembuat rasa bersalah, bukan lagi teman, tapi minimal kita pemantau. Tapi kita tetap memahami minimal kebutuhan dasar murid. Oh, muridku itu butuh apa? Jadi sebenarnya murid itu kebutuhan dasarnya itu bakalan hidup, merasa diterima, merasa diterima. Jadi kita harus menciptakan siswa itu merasa diterima dalam kelas kita. Mentang-mentang kita udah tidak suka, kita bagian sebagai seorang yang salah di dalam kelas dengan teman-temannya enggak. Jadi semuanya kita terima. Kemudian siswa itu juga butuh rasa bebas loh. Bebasnya apa? Tentu saja bukan bebas-bebasnya, akan tetapi siswa itu bebas berekspresi, bebas belajar sesuai dengan gaya mereka. Kalau mereka sukanya melakukan percobaan, sukanya berbicara, sukanya kita berusaha untuk memfasilitasi ini. Nah, sehingga ketika kebutuhan ini sampai ke sana, kebutuhan tentang pelajaran kita penuhi. Nah, harapannya siswa nanti bisa menguasai pelajaran yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu guru diharapkan di dalam kelas nanti kita bisa membentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu didasari sebuah pemahaman yang kuat terhadap arti keyakinan itu sendiri. Apa sih keyakinan? Nah, keyakinan itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan. Jadi di dalam kelas itu sebenarnya sudah tidak ada lagi peraturan tapi keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas
daripada peraturan yang lebih rinci dari pemerintah. Kalau peraturan kan lebih jelas nih, dilarang menggunakan HP saat pelajaran, ya kan? Dilarang terlambat, dilarang ngobrol, dilarang. Nah, keyakinan kelas ini lebih abstrak, nggak nampak seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas itu berisi pernyataan-pernyataan universal secara umum. Nah, kemudian kalimatnya berisi kalimat positif, misalkan dilarang terlambat. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah datang tepat waktu. Terus kemudian dilarang menggunakan HP di kelas. Jadi kalimat positif gimana? Menonaktifkan HP saat jam pelajaran. Kemudian kita jadi anak-anak, jangan langsung ke dilarang terlambat itu, jangan langsung datang ke waktu, enggak. Kita buat gambar anak-anak. Kira-kira kalau misalnya nih pelajaran dimulai jam 7, kemudian kamu datangnya jam 8, apa yang terjadi? Jadi dia misalkan sendiri nih. Oh, Bu, saya udah kasih tahu kan untuk pelajaran matematika. Bu, saya udah nggak mencatat pelajaran matematika dan lewat akhirnya saya nggak bisa. Jadi yakin akan dampak negatif dari kelamatan ini. Mereka akan merumuskan keyakinan kelas. Tuh, kalau begitu lalu bagaimana ya? Nah, sebaiknya kita datangnya ke kampus. Dari pernyataan positif itu, mereka akan memunculkan keyakinan sendiri. Kemudian kita yakin kamu udah temukan waktu, yakin kamu udah. Ketika mereka udah yakin, terus kita buatlah sebagai keyakinan kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, selain keyakinan kelas itu selalu bersifat positif, keyakinan kelas itu juga nggak usah terlalu banyak. Kalau kebanyakan sampai misalkan sampai 20 itu mereka nggak terlalu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang urgent, yang penting seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya mereka itu lebih ingat. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan. Oke, itu harus masuk akal keyakinan kelas. Misalkan kita buat peraturan kelas, siswa hadir pukul 6. Tentu saja nggak bisa diterapkan itu karena mereka menyeberang, hanya susah kan. Jadi keyakinan kelas itu harus yang realistis sehingga mereka bisa menerapkannya. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi bukan semata-mata kita yang buat sendiri nih, harus datang tepat waktu itu bisa. Tapi mereka merumuskan sendiri secara bersama-sama. Jadi kita sempatkan misalnya di awal pelajaran itu mereka buat keyakinan kelas sendiri. Jadi bukan dari kita asalnya, tapi dari mereka. Tapi masih masuk akal. Dan bisa dilakukan. Kemudian keyakinan kelas itu dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi bukan satu, karena bukan seperti itu juga. Jadi ketika mereka, harus itu kayak gitu karena ini. Jadi kita tinjau lagi setiap saat. Itu keyakinan kelas. Kemudian kita kembali ke pernyataan Ibu Dewasa. Beliau mengatakan, beratlah kemerdekaan itu, berat kemerdekaan itu. Bukan hanya tidak terlintas saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertib yang hubungan dengan kemerdekaan orang lain. Berat kan kemerdekaan itu? Berat sekali. Bukan hanya kita nggak disuruh, kita bisa memerdekakan diri kita sendiri dan dari orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari yang saya pelajari tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan, kan Bapak Ibu juga belajar juga dengan kami. Jadi kita sebenarnya semuanya belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang misalkan ada yang belum tersampaikan tadi yang sudah dipelajari mau disampaikan, ataupun ada yang perlu ditanyakan dipersilakan. Jadi kita mulai dari budaya positif. Masih dilakukan di 3 institusi hubungan dan penghargaan perilaku manusia atau mungkin positif. Dalam hal itu gimana? Kira-kira kita akan melakukannya di acara ini. Jadi dalam bentuk penghargaan positif. Biasanya mereka ada besar itu kan ada nama SDT, ada SDT. Ada yang nama SDT itu
Harus ada fungsi juga ada kalau misalnya kasih kayak hadiah dokumen atau yang kalau yang sebenarnya memang kita sebagai seorang guru penting banget ya belajar motivasi ya karena masih bertanya. Tapi pada dasarnya ketika kita memberikan penghargaan kepada anak itu cuma dibuat mereka tuh akhirnya berharap banget gitu. Oh aku lihat tentang gamesnya dari performa kemarin bukan kayak sedikit. Jangan sampai ada seperti itu. Bisa saja ibu mengalihkan pembelajaran itu dengan pencapaian terhadap hasil game itu sendiri. Misalkan saya anak cepatnya dapat gitu. Terus kemudian ibu juga tidak menaruh supaya itu di depan. Oh ini loh anak yang paling jago di kelas ini. Dia pintar jujur teman-teman. Jadi itu jangan. Yang pertama memang dia akhirnya nanti berapa itu aku dia jujur teman. Terus kemudian yang lainnya dia pintar, aku enggak. Jadi secara tampilan saja mungkin bertanya itu misalkan gamesnya yang dapat menyebutkan reaksi kimia dengan cepat di nominasi itu ada pulsanya loh itu. Tapi bukan semata-mata untuk memotivasinya terlalu bertujuan pada dari itu gitu. Jadi memang mereka punya supaya paham terhadap reaksi tersebut. Mungkin memang susah ya kalau misalnya mempelajari kita hilangkan itu. Tapi pelan-pelan nanti kita bisa. Itu bisa kita ciptakan tuh agak lama memang. Ketika siswa udah yakin akan hubungannya sendiri. Biasa memang seseorang itu pengennya dapat hadiah, pengennya dapat penghargaan, pengennya dapat. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang menambahkan terkait hadiah ini. Atau masalah yang lain gimana dari kita kalau itu? Berarti tidak masalah selama pengadaan itu dalam disiplin yang dilakukan untuk menilai sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak masalah ketika tidak membantu saya selalu berharap. Tidak masalah ketika akhirnya nanti tujuan pembelajaran itu kalah dengan tujuan dari lain. Tapi akan lebih baik lagi ketika ibu bisa membuat mereka bersemangat tanpa beban itu nanti. Akan lebih baik lagi tanpa penghargaan itu sendiri. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih memang itu masalah yang selalu kita hadapi. Mungkin kalau ibu yang lain. Ya, Dan mengenai gimana cara memang disiplin itu sedikit ya. Ada disiplin positif pada guru dan siswa. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara menanamkan disiplin positif itu pada guru atau pada siswa. Oke. Disiplin positif itu dimulai dari budaya positif. Jadi memang nggak bisa terus dari itu udah ngomong bisa langsung melaksanakan. Karena itu pelan-pelan. Karena ketika kita menanamkan disiplin positif itu artinya kan dimulai dari budaya positif ya kan. Dimulai dari budaya positif. Nah, kembali lagi pada motivasi lagi. Nah, kembali pada motivasi. Memang sering-seringnya kita berkumpul seperti ini. Kita saling berbagi pengalaman dan kita belajar dari mereka. Kan semuanya ada punya dan semuanya ada berbeda juga. Nah, kalau pada siswa, juga sering-seringnya kita berkumpul dengan siswa untuk membuat sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu loh yang akan bermuara pada disiplin positif. Jadi ketika mereka yakin, tidak ada lagi ini, tidak disusul, tidak lagi ini, tapi yakin. Nah, jadi disiplin positif itu terlaksana ketika semua orang itu sudah memiliki sebuah keyakinan yang bagus terhadap dari apa yang ingin mereka capai. Kalau guru misalkan saya sendiri misalkan, dan saya yakin nih, saya harus datang awal. Saya yakin bukan karena saya takut di Pak Latif bukan karena saya takut diomongin dipuji, tapi saya itu benar-benar butuh. Begitu pun siswa, maka dari untuk bisa menerapkan budaya positif itu dimulai dari keyakinan tadi. Jadi awal-awal kita buat keyakinan dulu, keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Ketika sudah yakin, semua orang yakin, semua orang sudah tahu itu keinginannya sendiri, itu kemampuannya sendiri. Insya Allah nanti disiplin positif budaya positif itu akan dapat dilaksanakan. Jadi nanti kita mulai dari kelas yang baru, kita buat mereka bisa menemukan keyakinan kelas, jadi semua orang itu sadar. Jadi nggak perlu diatur apa lagi, nggak perlu disuruh lagi. Waktu sadar aku yakin aku butuh itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi yaitu mengenai boleh bersilakan. Kalau saya ada melakukan dulu. Saya mau tanya sedikit kebebasan. Banyak yang kita kan dalam kelas. Iya. Saya mau tanya, apakah dalam menerapkan unsur kebebasan dalam semuanya tidak mengganggu kenyamanan bagi yang lain? Dan proses pembelajaran yang kedua,
apakah kebebasan dalam belajar bisa membuat hakim lebih baik? Oke. Nah, terima kasih Pak Iwan, pertanyaannya itu memang kata Ibu sendiri ya tentang kebebasan itu. Jadi maksudnya kebebasan di sini itu bukan bebas kalau dulu yang jelaskan dari mana dan jalan itu. Maksudnya bebas itu seperti ini Pak. Misalkan saya memberikan tugas nih anak-anak, tugasnya sekarang kita menemukan ya. Kamu harus ibu kasih tugas kamu membagi karya terhadap ini. Bebasnya di sini tuh bukan mereka paksa yang berikan tugas mengerjakan, bukan mereka paksa yang berikan tugas mereka ngobrol gitu kan. Bebasnya di sini tuh saya bisa kasih pilihan. Yang penting tuh temanya lagi-lagi etika loh. Nah, tapi kamu bebas aja bisa buat poster boleh. Kamu kan petani gambar nih, baca poster. Yang kamu bisa buat materi terhadap kita poster boleh. Kamu kan biasa buat rangkaian hubungan antar materi. Kamu kan kamu juga bisa tertarik karena kamu kan sukanya ini. Tapi jangan lupa temanya itu tetap ada misi kamu. Terus kamu kan juga ngomong, kamu boleh dijelaskan di dalam kelas. Nah, jadi semua siswa itu bebas memilih apa yang mereka suka dalam belajar sendiri. Tapi tentu saja tidak menyimpang dari materi yang kita sudah sampaikan. Misalkan saya memaksakan dalam mengerjakan matematika fisika itu, saya suruh siswa membuat lagu semuanya karena saya suka musik ini. Tak sampaikan. Tapi gimana? Saya tuh nggak suka loh lagu. Saya jangan suruh buat lagunya aja, saya nggak bisa. Apalagi menghafal liriknya. Maksudnya itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh paksa siswa itu supaya kita mau. Hari-hari fisika harus kamu buat dalam bentuk artikel lah. Kamu harus buat artikel tentang fisika pada menggunakan kayak ini. Ini gimana? Saya harus ada satu kalimat yang susah, buat artikelnya nggak bisa. Jadi beda sini itu mereka berekspresi, tapi tetap tidak menyimpang dari materi yang kita sampaikan. Jadi maksudnya nggak boleh nih Pak kalau penjelasan mereka jalan-jalan nggak boleh. Mereka ngobrol di balik ngobrol, main HP jangan seperti itu. Itu bukan maksud kebebasan bisa sampaikan yang ini. Terus kemudian yang kedua, apakah dengan kebebasan itu siswa bisa maksimal dalam belajar? Nah, ketika kebebasan yang kita maksudkan di situ adalah kebebasan dalam belajar tentang materi bisa salah. Tapi bukan berarti kebebasan itu satu tadi. Bebas yang aku nggak mengerjakan kok bebas dong, ini kebebasan aku bisa. Jadi kebebasannya bisa jadi anak belajar maksimal kalau kebebasan yang dimaksudkan itu sesuai dengan basic kita itu. Misalkan yang pengajaran matematikanya bisa seperti materinya logaritma, memang tujuannya kan kita mau di topik itu jangan belajar yang penting ya. Terus kemudian ada siswa lagi, Bu, hitungannya terlalu susah, boleh nggak Bu aku menyimpulkan itu aja sifat-sifat logaritma, kemudian saya taruh di kertas, saya tempel. Tapi Bu, saya janji nanti saya hafalkan ini Bu, jadi saya bisa mengambilnya itu pelan-pelan. Kebebasan yang kita berikan kepada murid, tapi tetap tidak menyimpang. Tapi itu ya, meskipun kamu ibu kasih waktu tambahan untuk mengerjakan soal, nanti setelah logaritma kamu tetap kerjakan ini, mau dikasih waktu sampai kapan seperti itu. Karena nggak mungkin pada yang udah membuat soal dia nggak ngerjakan di sini. Bebas dong dia, kan udah tadi pekerjaan juga tetap harus dikerjakan. Tapi dengan langkah yang dia usulkan begitu, karena dia masih belum bisa menghafal logaritma, kemudian mungkin apakah ada tambahan atau kebebasan bisa melakukan proses pembelajaran dengan cara tidak terlalu memperbaiki. tapi bagaimana juga yang kita melakukan kepada mereka kalau kita jelaskan posisinya boleh membuat teman tetap harus mendengarkan kita. Jadi kita boleh mengajukannya, misalkan Adi ingat gak keyakinan kita tadi apa? Ayo ingat Bu, hargai guru yang sedang menjelaskan. Jadi kita buat menghargai itu sebagai keyakinan mereka, karena kita tuh manusia loh, harus menghargai itulah yang kita buat. Ketika mereka udah mulai melanggar menghargai kita harus ingatkan mereka, bukan semata langsung itu kamu ngobrol bukan sekarang enggak. Misalkan Doni, apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas yang nomor 2? Terus dia baca menghargai orang lain. Sudah Bu, emangnya kamu menghargai bilang yang lagi jelaskan ini? Enggak, ya dari sekarang kamu harus melaksanakan keyakinan kelas nomor 3 ya nak. Gimana Pak Ibu? Bisa sih? Ada pertanyaan teman-teman? Jadi kalau misalkan sudah ada kayak yang jelas, tapi sudah nggak ada lagi kayak sanksi gue kalau misalnya memang tidak jalan nggak siap Untuk sanksi. Nah, untuk sanksi ini kita kesepakatan kelas sih. Nanti setelah keyakinan kelas, biasanya memang kalau anak-anak melanggar keyakinan atau tidak diberi apa-apa tuh mereka kurang motivasi juga kan. Bisa jadi di luar kesepakatan. Misalkan ibu menghadapi di dalam kelas, misalkan ibu kan di kelas 10 nih. Misalkan ibu menghadapi di kelas 10 ketika seseorang melanggar keyakinan kelas tersebut,
harus membuat sesuatu, tapi tentu saja membuat sanksi atau bukan sanksi ya, akibat kesepakatan ketika kita tidak melakukan keyakinan itu dengan sesuatu yang menguntungkan gitu. Bukan lagi misalkan kemarin tuh ada di sekolah saya deh, seperti ini tidak tiket 5.000, naik meja 3.000, tidak mengerjakan tugas 5.000, banyak sekali, bahkan masih ada sertifikat. Maka itu tidak boleh. Jadi ketika kita membuat sanksi itu ada sesuatu yang positif, misalkan tidak menghargai guru, membuat artikel, tidak menghargai guru presentasi dengan bahasa Inggris, tidak menghargai guru mengerjakan 5 soal matematika, tidak menghargai guru, pokoknya sesuatu yang membuat mereka terbangun. Jadi ketika memberikan apa tadi namanya kesepakatan itu yang membangun siswa, bukan lagi bermain HP saat pelajar ya, tidak menggunakan HP saat pelajar putar 5 kali enggak. Tapi mereka sebenarnya itu menambah pekerjaan kita jadi berat ya. Kita harus memantau mereka konsisten, kita harus mengecek 5 soal tambahan. Memang kita ya sama tinggal di sini. Tapi namanya juga pembelajaran yang berkomunikasi itu adalah pembelajaran yang merupakan murid, memerdekakan murid. Bahkan ada istilah yang kontroversi atau bukan banyak yang kontroversi. Jadi memang kita harus berat, semoga kita bisa melaksanakan gitu. Jadi ketika kesepakatan untuk tidak melaksanakan keyakinan dewasa itu bisa diberikan dengan sesuatu yang membangun, yang positif juga. Tugas dari juga Iya, yang mereka sendiri yang memberikan. Jadi ketika kita di kelas itu kan oleh kelas itu kita akan nanti buat di kelas konsekuensinya apa ya? Kayak kalau satu ya kan artikel satu, puisi satu. Jadi mendapatkan hukuman itu tapi tetap makin jauh, makin naik gitu. Itu gimana? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Semoga kita bersama-sama bisa menciptakan pembelajaran yang dan semangat budaya positif pada diri kita sendiri dan murid yang tetap bisa menjalankan budaya positif kemudian kita terjaga kesehatan. Nah, akhir kata kita buat gitu ya, kita buat jalan SMA dan kita sengaja kita bisa, oke? Di akhir sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.